Apakah kamu seseorang yang sedang mengalami ketidakpercayaan diri, merasa insecure bahwa orang lain jauh lebih baik daripada kamu, lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih segala-galanya, dan kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah menggapai itu, karena kamu merasa bahwa kamu jauh dari kata sempurna. Untuk kamu yang sedang mengalami, ataupun tidak, kamu berada di video yang tepat. Karena aku akan membahas tentang filosofi dari Jepang yang mengajarkan kita tentang penerimaan terhadap ketidaksempurnaan yang kita miliki. Wabi Sabi, The Beauty of Imperfection. Wabi Sabi, konsep filosofis yang berasal dari Jepang dan terkait dengan estetika serta nilai-nilai kehidupan. Secara harfiah, wabi dan sabi masing-masing berarti kesederhanaan dan keunikan dalam kerapuhan. Dalam pengertian yang lebih luas, wabi-sabi adalah tentang menghargai keindahan, kesederhanaan, keunikan, dan ketidaksempurnaan di dalam hidup. Wabi-sabi mengajarkan menghargai momen-momen kecil dan menikmati keindahan dalam hal-hal sederhana. Ia juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, keunikan, dan kerapuhan dalam diri sendiri, orang lain, serta dalam lingkungan sekitar kita. Lalu, dari mana wabi-sabi bermula? Wabi-sabi bermula pada zaman Muromachi tahun 1336 hingga 1573 di Jepang. Saat itu, kelas samurai dan aristokratik semakin memerlukan gaya hidup yang lebih sederhana dan terisolasi. Karena Jepang mengalami masa perang yang panjang. Pada masa itu, seni Jepang terus berkembang dengan gaya yang lebih sederhana dan minimalis. Seni ini kemudian dikenal sebagai seni wabi-sabi. Wabi-sabi pada awalnya berkembang sebagai bentuk estetika yang berkaitan dengan seni taman dan seni teh. Seni taman Jepang terkenal dengan keindahan alaminya yang mengikuti alur alam dan tidak menciptakan sesuatu yang tidak alami. Begitu pula dengan seni teh, yang menghargai keindahan yang muncul dari kesederhanaan dan juga keseimbangan. Kedua seni ini menekankan pada kesederhanaan dan keindahan yang terletak pada ketidaksempurnaan. Saat itu, seni wabi-sabi juga berkembang di kalangan pendeta Buddha dan kaum intelektual yang menekankan pada konsep kesederhanaan dan ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Mereka menghargai keindahan yang terletak pada keunikan dan keaslian, dan tidak terpaku pada nilai-nilai material serta kesempurnaan. Wabi-sabi mendorong kita untuk lebih berfokus pada keberkahan yang dimiliki dibanding berharap kepada hal yang tidak kita terima. Selain itu, wabi-sabi sangat cocok diterapkan pada masyarakat modern saat ini, yang terus-menerus mengejar kesempurnaan. Bisa kita lihat, manusia mengejar berbagai aspek yang pada akhirnya menyebabkan depresi, cemas, dan stres. Filosofi Jepang ini bisa juga digunakan untuk mengurangi gaya hidup yang sangat konsumtif dan selalu mengikuti tren yang tiada habisnya. Menikmati wabi-sabi dalam ketidaksempurnaan hidup. 1. Terima dan hargai keadaan yang ada. Wabi-sabi mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan keadaan yang tidak sempurna. Daripada meratapi atau menyalahkan diri sendiri atas kesalahan atau kekurangan yang terjadi, wabi-sabi mengajarkan untuk menerima keadaan yang ada dan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Lalu, bagaimana untuk menggapainya? Hal itu dapat kita capai dengan cara 1. Menghargai keberadaan kita di dunia ini dan berterima kasih atas segala sesuatu yang telah kita terima, baik itu kebaikan maupun keburukan. 2. Menemukan makna di balik setiap pengalaman hidup, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Setiap pengalaman adalah pelajaran dan dapat membantu kita tumbuh serta berkembang sebagai individu. 3. Menemukan keindahan dalam keberagaman dan keragaman yang ada di sekitar kita. Setiap orang memiliki keunikannya sendiri, dan kita dapat belajar untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang memperkaya kehidupan kita. 4. Menghargai setiap momen yang kita alami sekarang ini.
Dalam kehidupan yang sibuk, kita seringkali lupa untuk menikmati momen saat ini dan terlalu fokus pada masa depan atau masa lalu. Dengan fokus pada saat ini, kita dapat menemukan kebahagiaan dan keindahan di sekeliling kita. Terima dan hargai keadaan yang ada adalah prinsip yang sangat penting dalam wabi-sabi. Dengan menerima keadaan yang ada dan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. 2. Temukan keindahan dalam kesederhanaan. Dalam wabi-sabi, kesederhanaan dianggap sebagai sumber keindahan yang sejati. Hal-hal yang sederhana, terutama yang berasal dari alam, seringkali dipikirkan lebih indah daripada sesuatu yang rumit atau mewah. Berikut adalah beberapa cara untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan. 1. Hargai alam yang tidak sempurna. Dalam alam, tidak ada yang sempurna. Dedaunan-dedaunan yang berguguran, bunga yang layu, bahkan bulan sabit yang terlihat tidak sempurna. Namun, wabi-sabi mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam keadaan-keadaan tersebut. Cobalah untuk menghargai alam yang tidak sempurna dengan cara memandang keindahan dari dedaunan yang berguguran atau menikmati keindahan bulan sabit yang tidak sempurna nampaknya. 2. Temukan keindahan dalam benda-benda yang dipakai. Wabi-sabi juga mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam benda-benda yang sudah digunakan dan usang, seperti cangkir teh yang retak atau sofa yang sudah lusuh. Meskipun tidak sempurna, benda-benda tersebut masih bisa memberikan keindahan tersendiri karena cerita dan pengalaman di baliknya. Hal ini juga dapat membantu kita untuk tidak terus-menerus mengganti benda-benda kita dengan yang baru, sehingga kita dapat menghargai keindahan yang sudah ada. 3. Hargai kesederhanaan kehidupan. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk menghargai kesederhanaan dalam kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menikmati hal-hal sederhana seperti makanan yang sehat dan enak, berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, atau hanya bersantai dengan menikmati ketenangan dan kedamaian. Dengan menemukan keindahan dalam kesederhanaan, kita dapat belajar untuk lebih menghargai kehidupan yang kita miliki dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan alami. 3. Bersyukur untuk apa yang ada. Salah satu prinsip utama dalam filosofi wabi-sabi adalah bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini. Menghargai kehidupan yang diberikan kepada kita dan menerima semua kekurangan dan kesalahan yang kita miliki sebagai bagian alami dari kehidupan. Ini dapat membantu kita merasa lebih damai, bahagia, dan puas dengan hidup kita. Berikut beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup kita. 1. Membuat daftar hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal yang membuat kita merasa bersyukur setiap hari, baik yang besar maupun yang kecil. Ini dapat membantu kita menghargai semua kebaikan yang kita miliki dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang sering kali dianggap sepele. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita merasa kurang bahagia karena kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita. Cobalah untuk menghargai kehidupan kita sendiri dan menghargai semua yang kita miliki tanpa membandingkannya dengan orang lain. 3. Menghargai waktu yang kita miliki. Kehidupan bisa sangat singkat dan berharga. Maka dari itu, cobalah untuk menghargai waktu yang kita miliki dengan cara melakukan hal-hal yang kita sukai dan membuat kita bahagia. Hindari membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting atau tidak memberikan nilai tambah pada hidup kita. 4. Berterima kasih pada orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan memberikan penghargaan pada semua yang mereka lakukan untuk kita. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan berhubungan dengan orang lain secara positif. Dengan bersyukur untuk apa yang ada dan menghargai kehidupan kita sebagaimana adanya, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Hal ini dapat membantu kita menikmati ketidaksempurnaan hidup dengan wabi-sabi dan menghargai keindahan dari setiap momen yang kita miliki. 4. Temukan kedamaian dalam kesendirian.
Dalam budaya barat, kesendirian sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif atau merugikan. Tetapi, dalam filosofi wabi-sabi, kesendirian dapat menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan. Berikut beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup kita. 1. Berhubungan dengan alam. Kesendirian juga dapat membawa kita lebih dekat dengan alam. Dalam kesendirian, kita dapat menikmati keindahan alam, seperti pemandangan matahari terbenam, dedaunan yang gugur, ataupun suara hujan. Keterhubungan dengan alam dapat membawa kedamaian dan keterikatan yang mendalam. 2. Menjadi lebih kreatif. Dalam kesendirian, kita dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan diri kita dengan cara yang berbeda. Kita dapat menemukan ide-ide baru dan menciptakan karya-karya seni yang unik. Kreativitas ini dapat membawa rasa pencapaian dan kepuasan yang berkelanjutan. 3. Menemukan diri sendiri. Dalam kesendirian, kita dapat mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik. Kita dapat mengambil waktu untuk merenung dan refleksi tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup kita. Kesimpulannya, wabi-sabi mengajarkan bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi dapat menjadi sumber kedamaian serta kebahagiaan. Dalam kesendirian, kita dapat menemukan kedamaian, kreativitas, dan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri kita dengan cara yang baru. Demikianlah penjelasan tentang arti dan filosofi wabi-sabi. Sebuah konsep keindahan yang mengajarkan kita untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menikmati momen kecil, dan menerima ketidaksempurnaan sebagai keunikan dan keaslian dalam hidup yang sejati. Dalam hidup yang serba cepat dan kompleks ini, wabi-sabi dapat menjadi pengingat yang kuat untuk menikmati keindahan yang ada di sekitar kita, bahkan dalam hal-hal yang sederhana dan tidak sempurna. Dengan menerapkan konsep wabi-sabi dalam hidup, kita dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang sejati. Semoga penjelasan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang wabi-sabi dan bagaimana ia dapat membantu kita mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Selalu jaga kehidupan yang sederhana dan berbahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Peace and salam manis.